Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Mutiara Ranggani from Unit 2 English Education Department Semester 4. Okay, in this video, I'm going to explain about participatory approach. So, what is the participatory approach? Participatory approach is about the social experience that everyone can experience it. The expected outcomes in the learning process from students is they can find a possible solution and self-evaluation from the class. Jadi, pendekatan partisipatif adalah tentang pengalaman sosial yang dapat dialami semua orang dan berpusat pada pengalaman. Atau suatu pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan nyata dan menggunakan bahasa target untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Biasanya peserta didik memperoleh masalah yang dihadapi mereka itu di dalam kelas. The goal of participatory approach. First, to help the students to understand the social, historical, or cultural forces that affect their lives. And then to help empower students to take action and make decisions in order to gain control over their lives. Tujuan participatory approach yaitu untuk membantu siswa untuk memahami kekuatan sosial, sejarah, ataupun budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemudian membantu memberdayakan siswa untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka. The second is to help the students to take an action and be able to make decisions in their lives in the future. Tujuan yang kedua ini bermaksud untuk membantu siswa mengambil sebuah tindakan dan mampu membuat keputusan dalam hidup mereka di masa depan. The next is typology of participatory approach. The first is passive participation. Maksudnya, siswa hanya menjadi pendengar yang pasif ketika guru menerangkan tanpa memberikan respon apapun. The second is participation in giving information. Di sini, siswa berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan tujuan memperoleh informasi. And the third, participation by consultation. Di sini siswa berpartisipasi dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu kepada guru, kemudian guru mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan solusi atas masalah tersebut. The fourth, functional participation. Maksudnya, siswa berpartisipasi dengan membentuk kelompok-kelompok dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah. The five is interactive participation. Di sini, siswa berpartisipasi dalam menganalisis bersama yang mengarahkan pada kelompok belajar atau ekstrakurikuler. And the last is self-mobilization. Maksudnya yaitu siswa mengambil inisiatif untuk menjalankan dan menyelesaikan masalah dalam kelompok mereka. The next is teaching process atau proses pengajaran. The first, the teacher engages the students in initial discussion. Jadi, guru melibatkan siswa dalam diskusi awal pembelajaran, kemudian guru dapat mengajukan masalah dan memberikan tugas terkait masalah tersebut. The second is the teacher poses a problem. Di sini, guru mengajukan masalah kepada siswa dengan tujuan agar siswa dapat menganalisis atas masalah yang diajukan guru tersebut. The third is the teacher give a task related to the problem. Guru memberikan tugas terkait masalah yang sudah diajukan sebelumnya, dan siswa diminta untuk mencari solusi atau cara menyelesaikan suatu masalah baik dalam kelompok atau individual tergantung dari gurunya. And the last is teacher acts as facilitator, di mana fasilitator yaitu seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. And the next, there is learning process. First, education is most effective when it is experience-centered. Jadi, pendidikan paling efektif itu bila berpusat pada pengalaman. The second,
is students motivated by their personal involvement. Maksudnya di sini siswa termotivasi oleh keterlibatan pribadi mereka. The third is teachers are CO learners, yaitu guru di sini berperan sebagai rekan belajar para siswa. And the last is students discuss what they have learned in the class. Maksudnya di sini siswa mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari di dalam kelas. Advantages of participatory approach. The first is it can bring together and establish ties among community members who might normally have no contact. Nah, jadi keuntungan yang pertama, dengan metode ini dapat mempertemukan dan menjalin ikatan antar komunitas anggota yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi satu sama lain. The second is can build student self-confidence. Nah, keuntungan yang kedua ini bisa membangun kepercayaan diri siswa, tepatnya yaitu percaya diri dalam menyampaikan pendapat. The third is can teach skills for students to build strategic plans, yaitu dapat mengajarkan keterampilan untuk siswa agar bisa membangun rencana yang strategis. The fourth is have a mission and general goals, yaitu mempunyai misi dan tujuan umum. The next is as a basis for student development. Keuntungan selanjutnya yaitu dapat sebagai dasar pengembangan bagi siswa. Next is a participatory planning process builds trust. Nah, di sini maksudnya proses perencanaan partisipatif dapat membangun kepercayaan. The next is can respect the intelligence of other students and respect the ideas of other friends, yaitu dapat menghargai kecerdasan siswa yang lain dan menghargai ide teman lain. And the last is reflects the mission and goals based on the organization. Nah, keuntungan yang terakhir ini yaitu dapat mencerminkan misi dan tujuan berdasarkan organisasi. The next is disadvantages of participatory approach. The first is a participatory process takes longer. Nah, maksudnya metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa harus membentuk kelompok terlebih dahulu dan berunding untuk menentukan solusi dari masalah yang ada. Yang kedua, students must have a broad mindset. Di sini siswa harus memiliki pola pikir yang luas. Kenapa? Karena jika tidak, sangat sulit untuk bekerja sama dan memberikan pendapat dalam kelompok jika kita tidak memiliki pola pikir yang luas. The third is skills are required to participate fully. Nah, jadi kerugian yang ketiga yaitu dibutuhkan keterampilan untuk dapat berpartisipasi penuh. Jadi siswa sebisa mungkin harus ikut andil dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan. And the last is a participatory planning process takes patience and commitment on everyone's part. Jadi, proses perencanaan partisipatif membutuhkan kesabaran dan komitmen di pihak semua orang. And the last point is conclusion. Participatory approach is based on solving the learner's problem in real life, using the target language as a tool this purpose. Learners bring their outside problems into class. This method can build confidences of the student so that be active in community-based organization and in their lives. Oke, jadi kesimpulannya, pendekatan partisipatif itu didasarkan pada pemecahan masalah pelajar dalam kehidupan nyata dengan menggunakan bahasa target sebagai alat untuk tujuan ini. Peserta didik membawa masalah luar mereka ke dalam kelas, dan cara ini bisa membangun rasa percaya diri siswa sehingga menjadi aktif dalam organisasi berbasis komunitas dan dalam kehidupan mereka. Okay guys, thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.